Seperti biasa, hari yang sibuk pada malam itu di kantor. Ada seorang wanita cantik bernama Rena, baru saja selesai dari pekerjaannya. Wanita itu merasa kelelahan, tapi ia perlu membeli persediaan makanan yang baru karena makanan di rumahnya hampir habis. Rena berjalan ke Jatamaret yang berada tak jauh dari kantornya. Membeli persediaan yang cukup banyak, Rena harus membawa satu kantong besar plastik yang penuh dengan bahan makanan. Berjalan menuju halte bus, Rena pulang menaiki bus yang sudah datang. Selama di bus, ia mengambil cemilan keripik kentang yang telah dibelinya. Rena memakannya dengan perlahan. Sambil ngemil, ia menoleh ke jendela bus yang memperlihatkan suasana kota pada malam hari. Rena menikmati hal-hal indah apapun itu. Keluar dari kawasan kota, bus memasuki daerah perumahan yang ditumbuhi banyak pohon rindang. Saat mendekati perhentian bus berikutnya, Rena melihat seseorang yang misterius dari kejauhan. Orang itu terlihat hanya berdiri di bawah lampu jalan dan sedang mengawasi halte bus yang akan dituju Rena. Saat bus berhenti, beberapa penumpang termasuk Rena turun di halte tersebut. Wanita itu berjalan pulang ke rumahnya sambil membawa barang belanjanya. Melihat ke tempat orang misterius tadi berdiri, ia tidak ada lagi di tempat dan menghilang. Rena memutuskan untuk tidak memikirkannya dan pulang. Keesokan harinya, Rena bekerja seperti biasa dan pulang pada malam hari. Rena ingin pergi ke Jatamaret dulu untuk membeli beberapa camilan. Saat di Jatamaret, Rena kepikiran untuk membeli semprotan cabai untuk alat pembelaan diri jika ada orang yang mengikutinya. Setelah selesai berbelanja, ia langsung berjalan menuju halte bus. Tetapi kali ini dia berjalan melalui gang sempit yang menjadi jalan pintas ke halte bus terdekat. Saat di pertengahan gang, Rena merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Terus melanjutkan jalannya, kali ini dia mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Rena dengan cepat berbelok ke arah lain dari gang tersebut dan bersembunyi. Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat dan mendekat. Rena menahan napas agar tidak ketahuan. Setelah suara langkah kaki itu menjauh, Rena mengintip dari tempat persembunyiannya. Ternyata orang misterius itu tidak sedang mengikuti Rena dan hanya berjalan menuju halte bus di depan gang. Rena pelan-pelan keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan menuju halte bus lagi. Tetapi wanita itu tidak menaiki bus pertama yang dinaiki laki-laki itu, melainkan menunggu bus kedua yang datang. Rena pulang dan kembali ke rumahnya. Hari itu di kantor sedang ribut. Dilaporkan bahwa ada penyusup yang masuk bekerja menggunakan dokumen dan identitas palsu. Penyusup itu pintar berbaur dan tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga tidak mudah untuk mengetahui identitasnya. Atasan mereka mencoba menenangkan karyawannya dan berkata akan menangani kasus ini bekerja sama dengan bagian HRD dan polisi untuk menyelidiki penyusup tersebut. Rena berkeringat dingin, karena beberapa malam ini ia selalu merasa diikuti oleh orang lain. Mungkin saja orang itu penyusupnya. Rena meminta tolong kepada teman kerjanya bernama Anita untuk menginap selama semalam.
Rena menjelaskan kejadian yang menimpanya dan memohon kepada Anita untuk membiarkannya menginap selama semalam. Karena merasa prihatin, Anita membiarkannya menginap di rumahnya selama semalam. Anita tinggal bersama suaminya. Suami Anita, dan Rena bekerja di kantor yang sama, namun berbeda divisi satu sama lain. Rena sangat berterima kasih kepada Anita. Rena dapat tidur tenang di kamar tamu yang telah disediakan Anita. Keesokan paginya, Rena pamit dan berterima kasih sekali lagi kepada Anita dan suaminya. Pada pagi hari setelah menginap di rumah Anita, Rena pulang ke rumahnya. Karena hari ini adalah hari Sabtu yang merupakan hari libur kerja, Rena memutuskan untuk membawa kameranya untuk melakukan hobinya, yaitu mengumpulkan berbagai foto-foto yang dianggapnya indah dan fotogenik, apapun itu. Seperti pemandangan alam, suasana kota, dan lain-lain. Rena pergi ke depan rumahnya yang merupakan kawasan hutan. Ia memoto rumahnya yang berdekatan dengan kawasan hutan. Rena kemudian memoto pemandangan alam sekitar. Puas setelah mengumpulkan foto di sekitar rumahnya, ia pulang dan pergi tidur siang. Saat malam hari tiba, Rena berencana untuk memoto hal-hal indah yang berada di kota. Rena jarang sekali menggunakan mobil pribadi untuk jalan-jalan. Namun pada malam itu, ia ingin menggunakan mobilnya dan pergi ke daerah perkotaan. Tiba-tiba, tengah jalan, Rena dihentikan oleh seseorang yang sedang menggenggam sebuah linggis. Rena menjadi pucat dan gemetar. Ia mencoba melarikan diri, namun pria misterius itu menghadang tepat di depan mobilnya dan mengancam akan menghancurkan kaca mobil jika Rena tidak mau keluar. Kemudian pria itu berkata, "Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku tahu kaulah yang selalu mengikuti kemana saja, serta mobil itu. Aku pernah melihatnya 2 kali mengikutiku saat aku sedang menyetir. Keluar! Keluar dari mobil itu!" Rena semakin gemetar. Makin gemetar dengar ancaman pria itu. Namun, bukan gemetar karena takut. Wanita itu gemetar karena gembira bahwa akhirnya pria itu menyadari keberadaannya. Rena mengambil tali dan pistol tasernya yang tersimpan di laci mobilnya. Wanita itu tersenyum lebar dan tertawa kecil karena gembira. Saat ingin membuka pintu mobilnya, ia menyenggol album yang berisi koleksi foto-foto yang telah dikumpulkannya. Keesokan harinya, Anita khawatir dengan suaminya tidak pulang-pulang dari kemarin malam. Kemudian smartphone-nya berdering. Anita melihat suaminya ada mengirim pesan berupa foto. Alangkah terkejutnya Anita. Foto tersebut memperlihatkan suaminya masih tertidur di samping Rena yang berada di kasur yang sama. Anita berteriak dan melepaskan smartphone-nya. Ia tidak percaya bahwa pria yang sangat dicintainya dan teman kantornya mengkhianati dirinya. Anita menjadi depresi dan memutuskan berbagai kontak dari siapapun. Ia berhenti bekerja dan mengurung diri di rumah selama beberapa bulan.